Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGK TV bersama saya Pendeta Arlian Sudarosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan kepada Tuhan, yang diberkati, yang menjadi berkat The Great Marriage. Acara Pernikahan Bahagia kali ini merupakan kerjasama antara YKB, GKI TV dengan komunitas pasutri dari GKI Perniagaan, dan topik kita dalam episode ini adalah sexual intimacy. Percakapan kita akan dimulai dengan penyampaian materi atau sharing oleh Pasutri Wijaya dan Lifung. Mereka berdua adalah koordinator dari komunitas pasutri dari GKI Perniagaan dan tentu nanti akan diperkaya oleh anggota komunitas yang lain. Ya, ada Bapak Anton, ada Pak William dan Ibu Foni. Dua-duanya ini adalah, Pak William adalah dosen di Fakultas Psikologi Ukrida, dan Pak Evans dengan Ibu Caroline yang juga adalah dosen Fakultas Psikologi di Universitas Krida Wacana Ukrida. Kita akan berbicara tentang sexual intimacy. Setelah itu nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama, dan rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Sekarang sebelum kita memulai percakapan kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pak Evans untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Evans. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan anugerah Tuhan pada malam hari ini melalui acara YKB, GKI TV. Kami boleh bersama-sama sharing mengenai bagaimana pasangan-pasangan boleh makin memperdalam keintiman mereka. Khususnya malam hari ini kami akan membahas topik tentang keintiman seksual. Berkati khususnya rekan kami Wijaya dan Lifung yang akan berbicara, sharing bagi kami. Juga Allah berkati Pak Alianus yang akan memimpin jalannya diskusi. Kiranya sungguh boleh memberkati kami semua dan yang akan mendengarkan. Terima kasih. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Evans, dan sekarang kita langsung saja, rekan pasutri, saya berikan kesempatan kepada Pasutri Wijaya dan Lifung untuk menyampaikan bahan yang sudah dipersiapkan. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Shalom. Izinkan kami share screen dulu ya. Ya. Kita akan sama-sama belajar tentang bersama tentang keintiman seksual. Kalau tadi saya sempat tanya Pak Arlianus, memang tema ini sempat dibahas sebelumnya serupa ya, dari sisi medis dan teologis. Nah, kebetulan kali ini ya kami berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini memang lebih banyak berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kami ya. Biarlah ini bisa jadi satu, bukan cuma penambahan wawasan, tapi juga bisa menjadi satu kekuatan juga buat setiap kita, khususnya yang mengalami pergumulan yang sama. Oke, kita akan mulai ya. Ya, kita seringkali terjebak dalam beberapa persepsi yang disamarkan oleh dunia populer ya, tentang apa itu bercinta, apa itu keintiman, dan benarkah keduanya memang memiliki arti yang sama dalam konteks seks ya. Ada dua kata, mari kita bercinta dan mari kita berhubungan seks. Dua pernyataan berikut ini memang seperti dua dunia yang terpisah ya. Seks itu menyatukan, cinta menyatukan dua jiwa. Jadi ketika seks lahir dari cinta, itu bisa menjadi pengalaman emosional yang dalam dan mengikat. Maka jika berhubungan seks diperlakukan hanya sebagai sebuah dorongan biologis seperti itu akan lebih menyerupai perilaku binatang ya daripada manusia, karena hasrat itu datangnya hanya
digerakkan oleh naluri, ya, kebutuhan biologis. Sepanjang sejarah manusia, cinta dan seks memang selalu dikaitkan. Namun dalam budaya populer yang seperti tadi saya sempat singgung, bahwa cinta dan seks itu telah disamarkan. Bahkan banyak yang dengan jelas-jelas menyamakannya, ya, antara seks dan cinta. Jadi persepsi umum saat ini bercinta adalah ya berhubungan seks, gitu. Akibatnya seks di luar pernikahan jadi sama biasanya dengan seks yang di dalam pernikahan. Jadi ya kita bisa melihat betapa iblis mencoba memisahkan konteks seks ini dari komitmen dan kekudusan. Akibatnya seks hanya dipandang sebagai satu kegiatan, kegiatan ya, atau satu hiburan seperti itu. Ya pernikahan akan menjadi jauh lebih baik, ya, saat suami istri belajar untuk bercinta, bukan sekedar berhubungan seks. Artinya jika saya menginginkan kepuasan seksual yang lebih besar, maka saya harus belajar untuk mencintai. Ya. Oke, cinta dan seks itu kombinasi yang dahsyat. Berdasarkan kitab Kejadian, penyatuan seksual antara suami dan istri dilihat sebagai sebuah lambang dari persahabatan yang mereka persahabatan yang dalam, begitu. Kenyataan bahwa Adam dan Hawa telanjang namun tidak merasa malu menunjukkan bahwa dari sudut pandang Allah, seks itu memang indah. Allah menyatakan bahwa salah satu tujuan dari berhubungan seks dalam konteks pernikahan adalah untuk reproduksi, ya. Namun beranak cucu bukan tujuan utama dalam pernikahan, ya. Dan sama seperti pernikahan, tujuan utama dari hubungan seks justru terletak dalam dimensi spiritual dan emosional, ya. Di 1 Korintus 6 ayat 20 ditegaskan kembali bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Saat suami istri saling memberi, ya, memberi diri, maksudnya ya, satu sama lain, mereka sedang membangun suatu ikatan spiritual dan emosional yang menyatukan jiwa mereka ke tingkat yang lebih dalam. Ya, tidak ada yang menyatukan suami istri lebih dalam selain dari bercinta. Ya. Allah pada dasarnya merancang pernikahan supaya kita bisa belajar mengekspresikan cinta, keintiman, dan komitmen bersama satu sama lain dengan cara yang benar. Ya. Nah, kalau begitu, kenapa manusia perlu belajar? Ya, belajar belajar mengekspresikan cinta. Kenapa sih? Ya, karena pria dan wanita memang by default memiliki perbedaan-perbedaan vital dalam hal fisik, emosi maupun psikologi, ya. Dorongan atau keinginan wanita untuk berhubungan seks misalnya, ya, jauh lebih terikat pada emosinya daripada pria. Keinginan seorang wanita untuk berhubungan intim dengan suaminya itu akan muncul ketika dia merasa dikasihi oleh pasangannya, ya. Nah, ada satu hal yang cukup unik, ya. Ketika suami istri berdebat dan saling melukai satu sama lain, respon keduanya bisa sama sekali berbeda. Celakanya malah sang suami, ya, sering berpikir bahwa berhubungan seks itu bisa menyelesaikan masalah, ya. Keinginan ini tidak berasal dari emosinya, tapi dari dorongan biologisnya, ya. Sebaliknya,
seorang istri ingin berbagai hal berjalan dengan benar sebelum melakukan hubungan seks. Bagi dia itu seks justru tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita bisa melihat kenyataan bahwa ya laki-laki, para suami itu ketika baik sedang mengalami masalah maupun lagi happy maupun juga lagi lempeng-lempeng aja, biasa-biasa aja, begitu. Pada saat dia mau merespon berhubungan seks seperti itu gampang, cepat, ya. Tapi nggak demikian halnya dengan wanita, ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dia siap untuk melakukan hubungan itu, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dorongan biologis suami itu jauh lebih kuat daripada istri, ya. Pria itu jauh lebih kuat daripada istri. Jadi perbedaan ini menjelaskan kenapa, ya, banyak pasangan suami istri sering tidak sepakat tentang frekuensi hubungan seks. Ya, di mata istri, suami maunya berhubungan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, ya. Sedangkan kalau istri justru sebaliknya, pengennya yang sedikit-sedikitnya, gitu, ya. Nah, ini menimbulkan jurang perbedaan, ya. Jurang perbedaan yang terlalu dalam ini seringkali justru menjadi bahan bakar konflik, ya. Nah, pria terangsang oleh apa yang mereka lihat, sedangkan wanita justru kesenangan dan perkataan yang baik, ya. Jadi jika suami-suami, ya, lagi jalan-jalan, ya, terus tiba-tiba tring gitu, ya, autofokus gitu, ya, ketika melihat wanita yang cantik, seksi, wangi lagi, ya, gitu, ya. Jangan langsung dihina atau dihakimi, ya. Katanya ini udah rajin pelayanan juga, udah baca Alkitab tiap hari, tapi ini ngelihat yang bening-bening dikit aja langsung matanya melotot, ya, kayak kucing lihat ikan asin, ya, berbinar-binar begitu, ya. Ya, contoh lainnya, seorang suami siap berhubungan seks ketika melihat istrinya sedang mengganti baju untuk tidur, ya. Sementara istrinya justru tidak memiliki perasaan apapun ketika berada dalam situasi yang sama. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga menjelaskan kenapa, ya, pria jauh lebih tergoda oleh dosa pornografi daripada wanita, ya. Sementara wanita lebih tergoda oleh pria yang mengucapkan kata-kata manis dan memperlakukannya dengan lembut. Jadi saya percaya masing-masing punya titik kelemahan yang tidak boleh kita saling merendahkan seperti itu, ya, sehingga terjadi konflik bukannya keintiman, ya. Respon pria terhadap seks itu cenderung cepat terus meledak-ledak, ya, sementara respon wanita cenderung lambat. Makanya foreplay itu memang lebih banyak ditujukan untuk para wanita, kan. Pria cenderung mencapai klimaks dengan cepat memang, ya. Setelah klimaks selesai. Sekian dan terima kasih, ya. Nah, tapi nggak demikian halnya dengan wanita, ya. Jadi ketika si suami ini sudah selesai, dia wanita ini kadang sudah cukup senang, ya, dengan sentuhan yang lembut, ya. Jadi pada dasarnya memang banyak sekali istri-istri atau para wanita yang tidak terlalu mencari orgasme, mungkin seperti itu, ya. Tujuan utamanya bukan itu. Beda dengan laki-laki, ya, atau pria, ya. Jadi ya, istri seharusnya memiliki kebebasan untuk memutuskan
apakah dia mau mengalami orgasme sebagai bagian dari pengalaman seksual atau tidak, ya. Ya, jadi Allah memang sengaja menciptakan perbedaan-perbedaan ini supaya seks lebih dari sekedar tindakan reproduksi, ya. Jadi lebih juga dari sekedar aktivitas fisik yang menyenangkan, ya, yang melainkan sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan kasih. Ya, ada banyak pasangan, ya, kita bisa melihat yang berhubungan seks sepanjang masa, ya, dengan berbagai status, tapi mereka tidak pernah belajar untuk bercinta, ya, sesuai namanya bercinta. Artinya memang bagaimana seseorang menghadirkan cinta dalam relasi itu. Ya, cinta yang seperti apa, ya, kita akan sama-sama pelajari di bagian-bagian berikutnya. Oke, ya. Ada beberapa tahap keintiman seksual yang bisa kita capai, ya, sebelum kita masuk ke dalam tahap yang sama sekali baru, ya, yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini yang kami alami, ya. Jadi tahap yang pertama itu pentingnya punya pemahaman yang sama, ya, tentang definisi keintiman dan bercinta, ya. Jadi kalau saya dan pasangan saya pemahamannya beda, ya. Yang satu merasa dikasihi dengan cara A, nah, saya dengan cara yang B, sudah pasti nggak nyambung, ya, begitu. Jadi itu pun berlaku dengan keintiman seksual, ya. Jadi pemahaman yang sama ini lebih kepada bukan kepada maunya saya, pemahaman maunya saya apa, pemahaman maunya kamu apa, terus kita samain, bukan. Tapi pemahaman tentang pengenalan akan Allah, ya. Ini yang harus disamakan supaya kita baik suami maupun istri bergerak ke arah yang sama, yaitu Tuhan, ya. Dan ya kita tahu bahwa tidak ada hal yang salah di dalam Tuhan, ya. Memang Tuhan justru sumber kebenaran. Tidak ada, poinnya adalah tidak ada keintiman tanpa melibatkan Tuhan, ya. Nah, yang kedua, merendahkan diri dan bertobat. Jadi untuk menikmati keintiman, ya, saya harus merendahkan diri, mengenal pasangan saya dengan baik dan percaya bahwa dia tidak akan menyakiti saya, ya. Artinya saya bersedia menyerahkan diri sepenuhnya, ya. Jadi konsep keintiman seksual ini sebenarnya 11-12, mirip sekali dengan keintiman lainnya, katakanlah keintiman emosional atau keintiman spiritual, di mana kita memang harus merendahkan diri, ya, dan bertobat, berbalik ke arah yang benar, gitu. Oke, lalu poin yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menikmati keintiman itu sendiri, ya. Saya waktu sampai saat ini rekor berpuasa itu 3 kali 24 jam. Jadi belum pernah bisa bergerak maju, pengen suatu saat nanti. Ada beberapa poin selanjutnya, ya. Poin yang keempat adalah saling melayani di dalam kasih. Jadi ya, kita sebagai suami istri, ya, Rasul Paulus tekankan bahwa kita harus saling melayani, ya. Otoritas kita justru ada atau terletak kepada pasangan kita, ya, bukan lagi milik kita sendiri. Poin berikutnya kita akan membahas tentang bahasa kasih. 5 bahasa kasih ini sangat penting buat kita sebagai pasutri supaya kita bisa memberikan cinta, perhatian yang tepat sasaran, gitu. Jadi cinta itu kalau kita kasih, kita berikan, tapi pasangan kita nggak merasakan, gitu. Jadi itu seperti angin lalu. Nah, jadi kita harus belajar bahasa kasih dari pasangan kita,
Jadi pasangan kita juga harus mengetahui apa bahasa kasih kita sendiri. Oke, jadi 5 bahasa kasih yang ada itu dari Gary Chapman itu ada yang pertama itu kata-kata penguatan. Jadi di mana kita sebagai pasangan seharusnya memberikan kata-kata yang positif. Jadi jangan sedikit-sedikit kritik, tapi justru harus berikan dorongan. Dan itu jika pasangan kita bahasa kasihnya ada kata-kata, jadi kita harus terus mengutarakan yang positif, kita harus terus memberikan dorongan-dorongan, semangat seperti itu, sehingga dia bisa merasakan cinta kita. Oke, yang kedua adalah pemberian hadiah atau barang ya. Jadi ini juga pasangan yang memang suka untuk menerima hadiah. Nah, jadi dengan kita menyiapkan hadiah, tapi tidak harus berupa hadiah yang mahal. Tapi yang lebih pentingnya itu bagaimana kita kasih perhatian, apa yang dia suka, dan juga frekuensinya yang harus kita perhatikan gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah tindakan melayani. Nah, di sini tindakan melayani itu bagaimana kita sebagai pasangan membantu pasangan kita, mungkin dari hal-hal kecil, misalnya pasangan saya suka bantu cuci piring, nyapu, ngepel, gitu ya, angkatin jemuran. Nah itu dengan dia melakukan itu, saya merasa saya disayang ya. Dia tahu nih saya butuh bantuan, dia tahu nih saya udah capek. Nah dia sangat mengerti. Nah itu adalah bahasa kasih yang ketiga, itu tindakan melayani. Nah, jadi terus yang keempat adalah waktu yang berkualitas. Nah, di sini kita diharapkan memberikan waktu yang boleh menghabiskan waktu bersama pasangan yang berkualitas. Jadi kita bisa bersenang-senang, kita bisa saling ngobrol, bahkan dikatakan juga dengan berdiam diri bersama pun itu bisa menjadi sebuah waktu yang berkualitas. Terus yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah, di sentuhan fisik ini sangat nyata ya, jelas sekali. Di sini pasangan yang bahasa kasihnya ada sentuhan fisik ini, dia itu suka untuk dipegang, dirangkul, dipeluk, dicium, dan itu semua bentuk bahasa kasih yang fisik. Ya itu sih 5 bahasa kasih yang ada. Oke, terima kasih Ilifung. Oke, menemukan bahasa kasih pasangan ya. Jika kita tidak menerima bahasa kasih utama kita dengan cukup, seperti yang tadi istri saya sampaikan, ya kita nggak akan merasa dikasihi meskipun pasangan kita udah dengan tulus menyatakan beberapa bahasa kasih, bahasa ya. kasih, benar ya, udah mengungkapkan udah beberapa, kasih hadiah, betul, udah kasih waktu mungkin gitu ya, tapi pasangannya masih tidak rasakan ya. Itu yang seperti tadi yang dibilang ya, tidak tepat sasaran ya. Nah, jadi ada 3 cara yang paling umum ya untuk menemukan bahasa kasih utama pasangan kita. Nah, di sini saya ada list, ada 3 pertanyaan itu yang paling mudah ya. Cara apa yang paling sering digunakan oleh pasangan kita dalam mengekspresikan kasihnya? Ya, seperti yang tadi istri saya jelaskan bahwa misalnya pasangan saya itu rajin cuci piring, beres-beres. Nah, itu berarti termasuk bahasa kasihnya tindakan yang melayani ya. Nah, terus yang kedua, apa yang paling sering diminta sama pasangan kita? Diminta secara langsung ya, maupun juga tidak langsung ya. Tolong dong cuciin misalnya, tolong dong bersihin, tolong dong ngepel. Nah, itu kelihatan ya. Jadi di situ juga kita bisa melihat secara tidak langsung, oh ternyata yang diminta itu adalah bahasa kasih pasangan kita. Dan yang terakhir, apa yang paling sering dilakukan oleh pasangan kita? Biasanya ini keluar pada saat konflik ya. Jadi jangan buru-buru
bilang kalau konflik itu mengerikan, konflik itu harus dijauhin, ya itu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, dosa dan seterusnya ya. Konflik tidak ada hubungannya ya. Jadi seringkali konflik jika digunakan secara tepat justru berdaya guna tinggi ya, karena banyak sekali suara-suara hati kita yang nggak keluar ya pada saat situasi normal, pada saat situasi jalannya lurus, biasa aja gitu. Itu nggak muncul di permukaan. Ya justru pada saat terjadi konflik baru keluar semua. Ya, kerinduannya, keinginannya, kebutuhannya itu baru keluar semua di saat konflik. Ya, makanya jangan langsung kita buru-buru tutup pintu pada saat kita melihat ada gejala timbul konflik. Ya, karena yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengelola konflik. Ya, saya nggak akan bahas tentang konflik karena memang bukan ini sesinya gitu atau kesempatannya. Mungkin nanti akan bisa dibahas oleh teman-teman yang lain ya. Cinta itu lebih dari sekedar perasaan ya. Ia memberi tapi tidak pernah menuntut. Ya, suami harus mengambil inisiatif untuk mengasihi istrinya dan untuk bertahan dalam kasih sekalipun melewati masa-masa penolakan. Ya, ketika istri melihat bahwa suaminya berkomitmen tanpa syarat bagi dirinya, ia menghormati suaminya seperti puisi yang tertuang di dalam Kidung Agung 7 ayat 12 ini. Ya. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Di ayat ini dengan jelas tersirat bahwa istri mengundang suaminya ke tamannya untuk menikmati kesenangan yang ia persiapkan bagi suaminya. Ya, untuk apa? Pertanyaan untuk apa? Untuk bersetubuh. Ya, perhatikan dengan seksama bahwa sang suami tidak memasuki taman sampai istrinya mengundang dia. Saya akan mundur satu langkah. Bagaimana kami berdua bergumul tentang perbedaan bahasa kasih yang menimbulkan konflik besar. Ya, jadi pasangan saya bahasa kasihnya kata-kata penguatan, ya, kata-kata yang menguatkan. Kalau saya bahasa kasihnya sangat-sangat dominan, sentuhan fisik. Ya, itu waktu scoring itu kira-kira 70%, hampir kira-kira 75%. Ya, jadi sangat tinggi, ya, dominan sekali. Ketika satu saat istri saya merasa sulit saya jangkau, ya, saya punya kebiasaan memeluk, ya, terus punya keinginan untuk melakukan hubungan seksual, ya, sama seperti maksudnya biasa begitu. Jadi untuk tidur aja saya suka ya itu tadi, suka memeluk, suka memegang, ya. Kalau saya nggak lakukan itu, saya bisa susah tidur. Ya, jadi ya mungkin bisa dibayangkan betapa ya saya kayaknya memang terikat sekali, memang harus gitu untuk menyentuh pasangan saya, ya, entah itu dalam konteks seksual maupun tidak. Ya, tapi pada saat satu titik pasangan saya merasa risih, kalau kayak begini tidurnya jadi keganggu. Iya. Ya, jadi susah tidur, ya, kebangun terus, ya. Lalu saya terjemahkan itu sebagai satu penolakan. Ya, apa yang terjadi? Ya, saya sedih, ya, saya merasa nggak dicintai, ya, karena ini kan berkaitan dengan bahasa kasih, ya. Saya nggak merasa dicintai. Lalu lama-lama
kesedihan itu berkembang, ya, menjadi marah, ya. Udah sekali, 2 kali, 3 kali, begitu melulu, ditolak melulu. Saya marah. Wajar nggak sih kalau suami misalnya minta, ya katakanlah minta jatah sama istrinya. Wajar nggak sih kalau suami mau pegang, mau peluk istrinya, even itu waktu pas mau tidur, gitu, atau lagi tidur, gitu. Tapi ditolak, gitu. Wajar gak gitu? Saya marah, gitu. Kan itu pertanyaannya gitu. Ya, wajar sekali gitu. Ya, emang ada pasangan yang istri yang maksudnya nolak tuh. Kalau benar-benar cinta ya, gitu ya. Kalau benar-benar pasangan ya, sehidup semati. Kalau benar-benar istri ya, seharusnya kan nggak begitu, ya. Lalu kemarahan itu makin lama makin bergulir jadi satu kebencian. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat istri saya, ya, ngomong sama seseorang, ya, atau dia lakukan sesuatu dan dia tertawa, saya jadi marah. Ya, saya nganggap itu sebagai satu apa? Ledekan, sebagai satu hal yang justru mengintimidasi saya, gitu. Ketawa lu ya, tahu nggak? Gue sakit sekali nih. Ya, dan ini bukan saya alami 1-2 bulan, ya. Jadi ini bertahun-tahun. Jadi saya sempat waktu itu marah dan saya ungkapkan ke pasangan saya gitu bahwa nggak bisa nih kayak begini terus, dan itu terus menerus ya setelah berlarut-larut ya. Memang saya nggak bilang nggak dikasih sama sekali ya, tapi tidak sesuai atau jauh sekali dari ekspektasi saya ya. Lalu akibatnya kebencian yang membatu itu menjadi dendam ya. Pokoknya saya pengen lihat dia juga apa, susah, sakit, sengsara seperti yang saya rasain, ya kan. Itu yang terpikirkan oleh saya waktu itu ya. Jadi tujuan utama saya, motif saya, misi saya adalah bagaimana kamu ya, pasangan saya ini ya, merasakan sakit yang sama seperti yang sakit saya rasakan, bahkan kalau bisa 2 kali, 3 kali lipat ya, lebih sakit. Biar apa? Biar tahu kalau lu salah. Biar apa? Biar lu kapok. Biar apa? Biar lu berubah. Kan begitu cita-citanya. Ceritanya mulia, pengen mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Padahal caranya jelas-jelas keliru, begitu. Lalu sampai satu saat, ya. Oh, sorry ya. Sebelumnya tadi kita nggak perkenalan dulu ya. Jadi usia pernikahan kami 15 tahun, ya, masih tergolong muda, sangat muda, ya, 15 tahun belum ada apa-apanya ya, masih perlu banyak belajar. Jadi pada saat pandemi COVID ini, ya, Tuhan berbicara melalui kelompok-kelompok kecil yang ada, yang kami ikuti, ya, buku-buku yang kami baca, ya. Jadi itu banyak sekali Tuhan berbicara di sana, ya. Di saat nggak bisa kemana-mana, di saat stay at home, ya, saya banyak baca, Tuhan menyatakan maksudnya, dan di situ saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini bukan cuma salah, tapi kejam. Ya. Jadi saya juga baru sadar bahwa dosa itu masuk atau seringkali menyerang dari sisi kemanusiaan. Ya itu yang tadi saya bilang, logis gak ya kalau suami minta sesuatu sama istri, minta jatah gitu, terus udah sekian lama nggak dikasih, marah dong, itu kan hak kamu gitu. Nah, suara-suara seperti itu kedengarannya logis dan itu terus berputar di kepala saya. Ya, dan saya piara itu terus. Ya, akibatnya ya itu tadi, saya jadi benci dan mendendam. Ya, jadi pada saat COVID ini, saya secara khusus, secara pribadi,
ya Tuhan pulihkan. Saya belajar banyak. Di situ saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Ya Tuhan bukakan bahwa yang saya lakukan itu bukan cuma menyakiti hati pasangan saya, tapi juga menyakiti hati Tuhan. Ya, saya sudah berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Ya, sama seperti tadi, panggilan suami adalah terus mengasihi gereja, walaupun mengalami penolakan. Ya, Tuhan membukakan saya ya satu pemahaman baru bahwa selama ini sebelum istri saya menolak saya udah nolak berapa kali itu Tuhan. Ya, nggak kehitung. Jadi pada saat saya memisahkan antara urusan ranjang dengan urusan Tuhan, ya, di situ masalah terjadi. Di situ dosa masuk. Ya. Jadi ini saya katakan berdasarkan pengalaman kami sendiri. Jadi bukan teori dari buku apa, enggak, tapi dari pengalaman kami sendiri. Ya, pada saat saya mencoba untuk menikmati keintiman seksual dengan cara saya, ya, saya berharap saya bisa menikmati keintiman seksual. Kalau frekuensinya ya minimal dulu ya cita-citanya seminggu ya mungkin 2 kali. Ya cita-citanya kalau dikasih ya syukur puji Tuhan bisa tiap hari ya kan. Kan kayak tadi ya suami pengennya sebanyak-banyaknya, kalau yang istri pengennya sedikit-sedikitnya gitu. Jadi kalau bisa tiap hari ya lebih bagus gitu. Tapi sayangnya apakah memang itu yang Tuhan mau? Apakah memang sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan pernikahan sekaligus juga menciptakan seks? Saya nggak sadar. Ya, karena selama ini saya nggak pernah libatkan Tuhan. Ya, celakanya di situ. Ya, Tuhan membiarkan saya supaya saya belajar dari kesalahan saya. Ya, singkat kata, ya terjadi pemulihan karena saya bersyukur ada banyak yang mendoakan saya. Ya, walaupun saya nggak bercerita tentang masalah yang sesungguhnya, tapi ada banyak dukungan doa dari teman-teman sekalian ya yang menguatkan, yang itu menjadi satu benteng buat benteng pertahanan buat keluarga kami. Ya, sehingga walaupun jatuh berkali-kali, tapi kami masih bisa melihat pengharapan, ya sisi terang itu. Ya, jadi akibatnya kami masih bisa Tuhan selamatkan. Ya, poin ini adalah yang mau saya sampaikan. Seringkali kita nggak sadar atau mungkin dengan secara sengaja memisahkan antara urusan yang rohani dengan urusan yang jasmani, ya urusan yang yang supranatural dengan yang natural, ya. Apakah itu alkitabiah? Ya, saya katakan sudah pasti tidak, karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan unsur ya tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa kan dipisah-pisahin satu gitu ya kan. Sama seperti ya kayak ya mungkin sebutir telur. Apakah dia bisa disebut telur kalau cuma kuningnya doang atau kulitnya doang? Kan enggak. Yang namanya telur itu ya satu kesatuan. Ya sama seperti manusia ya pada saat ya kita ya dipanggil untuk intim dengan pasangan kita, berarti itu melibatkan bukan cuma fisik, bukan cuma tubuhnya saja, tapi juga jiwa dan rohnya. Dan panggilan ini yang seringkali terlewatkan oleh banyak suami. Ya, mereka enggan membawa permasalahan urusan ranjang ya ke hadapan Tuhan. Padahal ya kalau kita mau jujur, kalau ditanya gitu, penting nggak sih sebenarnya urusan ranjang hubungan seks itu? Penting dong gitu. Kalau gua dikasih puasa itu bisa masalah ya.
kalau penting kenapa tidak didoakan sama-sama? Ya, Ini. oke, ya itu ada 12 gejala 12 gejala kurangnya keintiman, ya itu bisa teman-teman atau saudara-saudara lihat sendiri, ya itu ada 12 tanpa saya paparkan satu persatu, ya itu sudah cukup jelas ya saya rasa ya. Jadi kami akan tutup apa yang akan kami sharingi dengan ya Alkitab menempatkan seks dan aktivitas seksual dalam konteks yang lebih luas ya, dari kekudusan dan kesetiaan ya. Jadi upaya menikmati kebahagiaan seksual tanpa kekudusan itu adalah akar dari penyimpangan seksual ya. Jadi kekudusan seksual adalah latihan spiritual seumur hidup ya. Keinginan Tuhan itu memang pada dasarnya supaya kita hidup kudus. Oke, terima kasih Pak. Ini itu aja yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bisa menjadi satu berkat, satu kekuatan buat teman-teman, terutama yang sedang mengalami masalah yang serupa. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sutri Wijaya Livung yang telah berbagi bukan hanya pengetahuan tapi juga berbagi sharing yang mereka alami berkaitan dengan sexual intimacy, dan kita akan meneruskan percakapan kita dalam bentuk diskusi ya. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu informasi-informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV, dan kini saatnya kita berdiskusi dan saling berbagi. Rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharingnya melalui chat room yang sudah tersedia. Kita berbicara tentang sexual intimacy yang bisa dilihat dari berbagai macam perspektif tentu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman atau ada tambahan? Dari Pak Anton, Pak Evan, dari sisi psikologis barangkali, atau pengalaman Pak Anton, pengalaman usia pernikahan yang panjang, bagaimana merawat keintiman seksual? Saya mendapatkan 3 hal ya dari sharing dan kesaksian yang jujur ya dari Wijaya dengan Livung ya, dan mengingatkan kami juga ya, walaupun kami sudah hampir 30 tahun. Yang pertama saya diingatkan bahwa relasi seksual itu it is not one single action, bukan sebuah kejadian yang satu seperti itu, tetapi itu satu bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu relasi suami dan istri. Jadi tidak hanya bisa dilihat itu ya hubungan seks satu gitu, tapi itu adalah bagian dari yang lebih besar,
yaitu relasi suami istri. Yang kedua, saya belajar bahwa hubungan seks itu harus dinikmati dalam konteks cinta itu. Dua-dua yang saling mencintai. Bukan dua-dua yang sangat ingin melakukan kepuasan seksual. Tapi harus dilihat bahwa dua-dua yang mengasihi satu sama lain, mencintai satu sama lain. Yang ketiga, bahwa ini membutuhkan effort gitu ya. Membutuhkan sebuah upaya-upaya untuk membuatnya menjadi indah. Salah satu yang dikatakan adalah memahami bahasa kasih satu sama lain. Dan barangkali karena itulah hubungan seks itu barangkali bukan dari seberapa saya bisa puas ya, saya jadi belajar ya, tapi seberapa banyak saya bisa mengasihi pasangan saya dan memuaskan dia. Dan kalau ini terjadi spiritnya, mungkin yang saya bisa katakan bahwa this is the most beautiful sexual relationship, yang paling intim. Ketika pola pikirnya bukan seberapa saya akan puas, tapi seberapa saya akan bisa menyenangkan pasangan saya. Baik, barangkali itu Pak Arianus yang saya bisa dapatkan, saya belajar dari pasangan Wijaya dengan Dipung ini. Baik, makasih Pak Anton. Ada yang lain? Yang mau sharing atau mau ya, Pak Evans? Ya, mungkin pertanyaan aja Pak Arianus. Ya. Thank you Pak Wijaya, Bu Livung untuk sharingnya. Ya, sama-sama Pak Atas Evan. terbukaannya. Kalau boleh nanya mungkin dari pengalaman Pak Wijaya dan Bu Livung, mungkin apakah ada sikap, perkataan, atau tindakan yang bisa diberikan sebagai masukan bagi pasangan untuk meningkatkan kepuasan seksualnya Pak Wijaya dan Bu Livung? Ini dari aku dulu. Oke. Dari sisi saya ya sebagai istri, tadi seperti Wijaya juga udah bilang, memang istri kan lebih keinginan untuk berhubungan seks itu kan minim ya. Jadi lebih kepada keintiman emosional kalau untuk istri. Jadi pada saat emosinya terpenuhi, itu istri baru merasa dicintai. Jadi waktu Wijaya mungkin tadi udah cerita, maksudnya pada saat dia mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di sisi dia yang paling merasakan kan, saya tidak terlalu merasakan. Jadi pada saat dia sudah melewati pergumulan itu, dia sudah menyadari karena Tuhan sudah bukakan kepada Wijaya apa yang menjadi utama dari keintiman sebagai pasutri, bukan hanya hubungan seks. Jadi di situ pada saat Wijaya mulai menyadari itu, dia tidak lagi seperti waktu sebelumnya yang menyimpan dendam, benci. Itu kan seorang istri bisa merasakan. Jadi saya merasakan sekali dia tuh nggak happy gitu ya sepertinya gitu, dan ada marah mulu dengan saya gitu kan. Tapi setelah dia melewati itu semua dan dia sudah mulai bisa menerima, misalnya saya memang tidak mau atau apa, dia bisa menerima dengan baik. Di situ saya merasa bahwa Wijaya itu mengerti saya gitu. Dengan dia mengerti saya merasa makin terhubung lebih erat dengan Wijaya. Dan di situ ya, jadi saya merasa akhirnya nggak harus Wijaya yang mengajak, malahan ya, jadi itu malah saya yang bisa mengajak Wijaya, yuk. Seperti itu. Jadi itu akhirnya kita sama-sama bisa menikmati hubungan yang lebih intim lagi melalui hubungan seksual. Itu sih dari saya mungkin. Ya, oke, saya tambahkan sedikit mengenai sharing tadi berkaitan dengan yang sempat istri saya singgung, bahwa kalau sekarang ya situasinya ya udah lebih berbeda, benar ya. Saya sudah bisa menerima dan saya menganggap itu bukan yang terutama lagi. Ya, karena
Kristus memanggil saya untuk belajar bercinta, belajar untuk intim, bukan belajar untuk memuaskan hasrat saya melalui hubungan seks. Ya, jadi walaupun itu legal, ya, jadi walaupun itu boleh, tapi bukan itu yang terutama. Ya, apalagi ya saya sadar bahwa selama ini Tuhan pakai kesempatan itu ya untuk merobohkan berhala saya. Berhala apa? Berhala hawa nafsu, ya, yang terus saya ikutin, yang saya berusaha untuk penuhin. Ya, jadi kayak tadi kasusnya, ya, kalau saya sebelum dipulihkan, tadi kan istri saya sempat bilang, kalau sekarang situasinya istri saya yang ngajak, ya, malahan, ya. Kalau dulu pada saat saya dikuasai oleh marah dan dendam, ya, saya nggak bakalan mau, nolak. Kenapa? Biar dia juga tahu rasanya puasa. Lo kalau mau puasa, sekalian puasa adu panjang. Bukan puasa, merasa ditolak. Ya, ditolak juga, betul. Ya, jadi akibatnya, yuk puasa, gue puasa, you juga puasa dong, gitu, ya kan? Tapi kalau kayak begitu, ya, percaya saudara-saudara, apa? Lu tidur nggak tenang, gelisah mulu, merasa ada yang kurang, kok nyesel gitu ya. Ya, jadi ibaratnya ya kayak tadi gitu ya. Kucing kalau udah dikasih ikan asin gitu ya, sok jual mahal ya, tapi dia susah tidurnya. Ya, ya itu salah siapa? Salah yang nawarin nggak? Ya salah sendiri ya kan, gitu. Nah itu yang saya maksud. Jadi ketika saya dikuasai oleh kemarahan sampai ke dendam, ya, itu masalah siapa sih sebenarnya? Saya tanya, apakah itu salah istri saya atau salah pasangan saya? Ya, ingat ya, dosa itu justru kembali lagi yang tadi saya bilang, menyerang sisi kemanusiaan kita. Ya, kita merasa berhak, kita merasa sudah sewajarnya menuntut keadilan itu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Justru disitulah masuk dosa. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan adalah seperti tadi ya, bahwa keintiman tanpa kehadiran Tuhan itu adalah sebuah dosa. Ya, yang ada hanyalah sebuah penyimpangan seksual. Ya, jadi poin utamanya adalah pada saat kita dibereskan secara spiritual, ya, semuanya pasti beres. Oke, ini sebenarnya menarik ya. Saya terima kasih sharingnya, menarik sekali sharing dari Pak Wijaya dengan Ibu Livung. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya konfirmasi dan nanti mungkin minta masukan-masukan dari rekan yang lain, terutama Pak William yang saya udah lihat, Pak William dan Pak Evans nanti ya. Yang pertama adalah begini. Sebenarnya ketika Ibu Livung menolak itu, apakah karena tidak memandang keinginan suami itu sebagai ekspresi cinta? Bukankah sebenarnya tidak ada ekspresi cinta yang lebih hebat daripada hubungan seks? Karena melalui itulah kita menyerahkan totalitas diri kita. Apakah penolakan itu muncul karena menganggap itu bukan tanda cintanya melulu kebutuhan pemuasan sebutlah libido begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bagaimana sebenarnya menjaga ketegangan kreatif antara hubungan seks yang harus membutuhkan persetujuan dan pada saat yang sama kerinduan untuk membahagiakan pasangan. Ya, jadi hubungan seks itu entah apapun bentuknya, bukan hanya penetrasi, ya, apapun bentuknya itu harus memerlukan persetujuan. Dalam pernikahan juga harus ada persetujuan. Nah, ini bagaimana menjaga hubungan kreatif antara persetujuan itu dengan sebenarnya panggilan untuk yang tadi Pak Anton bilang, panggilan untuk memberi yang terbaik kepada pasangan. Silakan Pak Wijaya, Bu Livung dan Pak Evans,
Pak William, boleh mengomentari ini? Oke, kalau dari saya secara pribadi, saya justru menemukan ada banyak sekali yang Tuhan mau nyatakan kepada saya terlepas dari ini salahnya siapa duluan. Ya, jadi siapa yang harus diperbaiki lebih dulu? Ya, seperti saya yakin ya, seperti ya pepatah bahwa pepatah bilang bahwa untuk memulai satu pertempuran itu dibutuhkan dua pihak. Ya, nggak mungkin satu pihak dia perang. Satu pihak itu ya dia perang sendiri, marah-marah sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Berarti itu mesti carinya Pak Evans atau Pak William, kan begitu ya, kan skizo itu kan berarti. Iya. Jadi ya puji Tuhan ya saya nggak kayak begitu ya, kami nggak kayak begitu. Jadi saya sadar bahwa dua-dua kami punya kesalahan, punya kelemahan. Tapi yang mau disampaikan di sini, yang Tuhan mau maksud adalah sebelum saya nyatakan kesalahan atau melihat kesalahan pasangan saya, ternyata ya masalah saya jauh lebih besar. Ya, jadi keinginan-keinginan itu untuk berhubungan fisik, ya, berhubungan seks. Saya punya satu cerita, ada sepasang pasutri yang usianya itu kurang lebih 5 tahun di bawah kami, ya, usia pernikahannya. Istrinya ini sakit keras, dia tidak bisa melayani melayani suaminya sebagaimana mestinya, ya, normal. Ya, suaminya sempat stres, juga sempat cerita ke saya, ya. Tapi yang saya salut, yang saya hebat, maksudnya ya saya kagum dari dia bahwa dia bisa bertahan, ya, walaupun dengan perjuangan yang nggak mudah, ya, tapi dia terus bertahan sebagai bukti cintanya dia. Ya, jadi dua-dua ini merasa bersalah. Ya, yang satu si istri merasa bersalah nggak bisa penuhi suaminya, yang suami juga merasa bersalah kalau gue paksain. Memang kondisinya bukan maunya dia. Ini kondisi ini masalah medis. Begitu. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi satu refleksi buat saya, ya. Someday nanti kita semua akan bergerak menuju usia yang lebih matang, ya. Istri akan masuk ke masa-masa menopause, ya. Gairah itu semua akan turun, ya. Seks bukan menjadi masalah utama lagi, ya. Yang menjadi perekat utama yaitu tadi, ya, hanya kasih dan keintiman, ya. Jadi kalau saya nggak kejar PR itu dari sekarang, apa jadinya, Pak? Ya, jadi bisa bayangkan itu. Saya yang haus akan sentuhan itu, ya. Saya yang memang senang untuk berhubungan seks, ya. Kalau diperhadapkan pada saat detik-detik terakhir istri saya mau menopause, itu bisa bagaimana ceritanya? Saya sendiri juga nggak kebayang. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi saya sangat bersyukur Tuhan berikan saya satu pemahaman bahwa ini yang harus saya kerjakan dari sekarang, ya, latihan ini, ya, yang saya bilang mengubah itu nggak mudah, ya. Saya tahu ada banyak pasangan, ya, ada banyak suami-suami yang bergumul dengan permasalahan yang sama, ya. Percayalah bahwa Tuhan memang mau Anda melakukan sesuatu, ya, ya kurang lebih itu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan nih di kolom chat nih, saya bacakan ya, dari siapa nih? Marjehian Maria, ya. Kami mau bertanya, apakah baik jika salah satu pasangan menolak ajakan pasangan tapi notabene dengan nada atau intonasi yang baik dan memberi pengertian kenapa menolak, misalnya kelelahan atau sedang tidak mood, dan berlangsung hampir 2 minggu dan pasangan yang satu memang beberapa kali mengajak dan pihak yang satu tetap menolak dengan baik-baik dan memberi pengertian. Yang mau kami tanyakan, apakah baik jika sebagai pasangan seperti itu meskipun menolak dengan baik-baik, atau ada kiat atau saran baiknya seperti apa, karena
usia pernikahan kami baru 11 tahun. Bisa sama Pak Wijaya Bulifung, bisa juga nih pengalaman dari senior Pak Anton, dan ini dua orang ahli psikologi kita nih, Pak William, Pak Evans. Advice dari Anda berdua ditunggu oleh dunia. Yang mau bantu jawab silakan. Silakan. Ya, kalau Evan. dari saya mungkin Ya. tadi kan salah satu isu kelihatannya menarik. Apakah perempuan tidak menginginkan seks? Mungkin salah satu faktor yang bisa membuat perempuan kemudian menjadi seperti tidak menginginkan seks adalah adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan pada saat melakukan hubungan seks, terutama di awal-awal hubungan seks itu dilakukan. Pengalaman traumatis misalkan yang pada saat hubungan seks dilakukan terasa sakit atau seperti mungkin merasa nggak nyaman dengan situasi itu. Sedikit menambahkan, pada prinsipnya kan secara biologis begitu ya, minimal ada dua proses fisiologis yang terjadi pada saat kita di dalam proses seksualitas. Pertama adalah sensasi. Jadi tadi kalau pasangan Wijaya cerita soal bahasa kasihnya menyentuhnya, pada saat itu ada sensasi-sensasi yang dirasakan melalui sentuhan-sentuhan. Tetapi ya proses kedua selain dari sensasi adalah kita menafsirkan, kita menginterpretasikan di otak kita, dan itu muncul dalam bentuk emosi. Jadi sensasi kita menghasilkan emosi yang kita rasakan, kita tafsirkan di dalam proses diri kita. Nah itu jadi rangsangan kemudian terkait dengan bagaimana kita menafsirkan rangsangan itu. Nah itu yang mungkin tadi mengapa perempuan menjadi seakan-akan tidak menyukai seks, karena ketika sensasinya tidak menyenangkan, maka ditafsirkan juga jadi bahwa seks itu justru kurang menyenangkan dan sulit untuk dilakukan. Nah itu yang malah menambah pengalaman seksualnya menjadi negatif begitu. Mungkin mau nambahin? Ya Pak, kalau dari sisi saya Pak, beberapa teman juga yang share, memang pengalaman seks mereka kurang menyenangkan karena misalnya banyak pria yang nggak tahu kalau memang harus foreplay misalnya. Jadi langsung, sorry mungkin kalau agak vulgar, langsung intercourse gitu ya. Jadi mereka belum siap secara fisik pada saat penetrate pun dan sakit, dan itu akhirnya menjadi pengalaman tidak menyenangkan buat mereka. Sampai ada beberapa kasus itu yang setiap kali dia pasti nolak, dia sampai bilang begini, bisa nggak sih ya kita kayak teman aja gitu, jadi nggak ada hubungan, bisa nggak perkawinan tanpa hubungan seks sama sekali. Dan saya bilang ya intinya sebenarnya harus seks itu kan sebenarnya komunikasi. Mungkin pada saat sakit, pada saat nggak menyenangkan, itu harus dikomunikasikan dan harus dipelajari mana yang salah, karena kalau bagi laki-laki itu adalah penting, kita juga harus memahami bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk pengalaman seks itu menjadi menyenangkan juga gitu ya. Mungkin itu bisa berdua pelajari bagaimana caranya foreplay, mungkin bagaimana penetrasi yang baik gitu loh. Saya beberapa kali juga menganjurkan teman-teman, ada beberapa teman gitu untuk memakai gel ya. Mungkin ini agak vulgar sedikit gitu. Karena memang ya, itu bisa membantu, dan kadang memang saat biologis kita nggak siap, itu benar-benar menjadi pengalaman yang nggak menyenangkan gitu loh. Itu Pak mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya pria dan wanita sebenarnya sama-sama menginginkan seks. Ya. Tapi pengalaman-pengalaman tertentu, apalagi kalau pengalaman traumatis,
itu bisa membuat kita seolah-olah tidak menginginkannya. Ya, baik. Terima kasih Pak William. Sorry Pak Evans. Pak William, ini pertanyaan yang tadi Pak. Apakah menolak? Apakah tentu saja kita semua tahu bahwa hubungan seks itu saya bilang tadi dalam bentuk apapun perlu persetujuan. Gimana? Apakah penolakan itu atau lebih bagaimana melakukan penolakan karena memang betul-betul tidak merasa ada sesuatu yang reasonable lah alasannya, bukan karena tidak mau terus-menerus. Itu bagaimana Pak? Baik, selamat malam Pak Arlianus, Pak Wijaya, dan Bu Lifung. Terima kasih untuk sharingnya. Saya pikir saya melanjutkan poin Pak Evans tadi dengan Ibu Caroline. Poinnya penting sekali Pak, jadi ada sensasi persepsi, dan bagaimana emosi itu bisa kita kelola. Nah, kadangkala, kalau pengalaman kami adalah penting sekali mengenali emosi kita pribadi. Jadi pada saat kita bisa memahami emosi, apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan sepanjang aktivitas, misalnya sepanjang hari, seringkali karena padatnya kegiatan, kita seringkali melewati pemahaman atau pengenalan diri kita terhadap apa yang terjadi. Jadi kita salah menilai emosi kita, diri sendiri. Sehingga pada waktu itu terjadi, mungkin kita lelah sebenarnya, atau kita sedang ada memikirkan suatu hal yang lain, dan di saat-saat seperti itu biasanya kita butuh dipahami dan kita butuh dikasihi. Maka pada waktu kita memahami bahwa kita membutuhkan itu, keinginan untuk itu jauh lebih kuat daripada keinginan untuk keinginan untuk dimengerti, keinginan untuk dipahami, keinginan untuk disayang itu jauh lebih kuat. Nah, maka saya kembali lagi kepada cerita Pak Wijaya dan Bu Lifung tadi. Saya pikir bagus sekali poin yang saya dapat. Kami tadi berdua diskusi bahwa mereka mengingatkan kami juga bahwa poin yang penting adalah bagaimana komunikasi antar suami istri. Jadi pada waktu seorang suami atau seorang istri bisa memahami emosi yang dia hadapi, itu dia butuh komunikasi. Nah, seringkali pada waktu orang salah satu pihak itu capek atau lelah, itu kita punya blind spot, Pak, teman-teman sekalian. Jadi ada blind spot itu justru bisa dilihat oleh pasangan kita. Nah, pasangan kita yang bisa membantu kita melihat dengan jujur dan terbuka, dengan baik dan mengingatkan kita. Nah, maka poinnya adalah hubungan suami istri adalah relasi yang sangat baik, relasi berdua yang justru waktu kita nggak tahu blind spot itu, istri mengingatkan. Suami juga jadi sadar ketidaktahuannya, kurang peduliannya, dan sebaliknya istri juga demikian. Nah, maka pada waktu ada merasa tidak enak atau ada yang mengganggu, biasanya karena ada sesuatu yang mengganggu. Pada waktu itu dikomunikasikan, pada waktu itu dibicarakan dengan baik, kita akan bisa lebih memahami apa yang terjadi. Lalu perlahan-lahan kita jadi makin memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh satu pasangan kita. Kan, ini ada meningkatkan level keintiman juga. Jadi kan keintiman itu biasanya dalam pasangan yang baru menikah, misalnya tadi saya baca bahwa teman kita itu baru 11 bulan misalnya. Seringkali relasi kita, kalau relasinya baru level 1, maka itu cuman komunikasi yang tidak mendalam. Yang cuman cerita-cerita sehari-hari. Lalu meningkat ke level yang kedua, keintiman yang lebih dalam, yang bukan cuma level 1 tadi basa-basi, tapi level yang kedua, mulai ada tukar informasi, mulai cerita, hari ini apa yang saya rasa, hari ini saya ngalamin ini, ngalamin itu. Lalu level yang ketiga, itu butuh pengungkapan diri, mulai sharing, saya mengalami ini, dan saya merasakan ini, apa yang kamu rasa? Lalu mulai membuka diri, masuk ke level yang selanjutnya. Baru level yang lebih dalam, level yang keempat, dia udah mulai siap bukan cuman membagi emosinya, tapi juga siap untuk dikoreksi emosinya, siap untuk membuka dirinya. Baru sampai ke level yang terakhir, level yang kelima, dia sudah siap untuk membagi dirinya apa adanya.
Sehingga kadangkala kalau pasangan yang baru, kenapa sulit mengkomunikasikan? Mungkin karena takut akan penerimaan dari pasangannya. Dia belum siap untuk dilihat sebagaimana adanya. Jadi masih ada apa-apanya gitu ya, masih ngumpetin. Nah, kami juga merasakan di awal-awal pernikahan kami, walaupun kami sudah kenal cukup lama, bertahun-tahun, tapi tetap ada pengenalan yang semakin lama ditumbuhkan. Kira-kira begitu. Nah, sepertinya istri saya mau menambahkan satu poin lagi. Silakan. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Terima kasih juga buat Wijaya dan Livung atas sharingnya malam ini. Ya, kami bersyukur boleh mendengar dan ikut sesi di sini. Dan saya ingin menambahkan bahwa di dalam pernikahan itu jelas tidak hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Di mana ada Tuhan, di situ ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada pertumbuhan. Pertama mungkin pertumbuhan ya kalau kita melibatkan Tuhan. Spiritual, dan biasanya tuh konflik di dalam pernikahan tuh terjadi karena mungkin memang ada yang kering dengan hubungannya dengan Tuhan sendiri ya. Sehingga itu tanpa terasa itu mulai dilampiaskan kepada pasangan. Tetapi kalau ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan, itu juga akan membuat juga relasi seperti segitiga ya, relasi yang makin mendekat kepada Tuhan. Jadi waktu itulah terjadi banyak ya pemulihan, yang mungkin ada konflik-konflik yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah sadar, oh kita ada di dalam konflik nih gitu. Ya karena udah rutin setiap itu, tapi karena makin diingatkan dengan berdoa bersama, dengan kita saling berkomunikasi, itu komunikasi yang penting. Ketika itu terjalin yang hubungan yang makin semakin erat, sehingga tadinya mungkin kita lebih sering mengkritik satu sama lain, akhirnya kita belajar untuk saling menghargai. Mungkin waktu awal-awal kami mulai menciptakan hal-hal kata-kata yang sangat sederhana, yaitu ketika menerima sesuatu dari pasangan, jangan lupa katakan thank you. Ketika kita berbuat kesalahan, jangan lupa katakan I'm sorry. Dan ketika kita malam sebelum tidur atau pagi kita bangun dengan katakan I love you. Mungkin 3 kata itu membuat hal yang sederhana, tetapi menimbulkan hal-hal yang jauh lebih positif. Di situ ada saling hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam pernikahan juga membuat kita bisa saling respect, saling mendukung, saling menghargai, dan otomatis mungkin itu bisa memperkecil segala efek yang disebut namanya hidden message ya. Harusnya kau mengerti diri saya, tetapi karena kita belajar makin tahu, jadi oh ya kita belajar bahwa di situ kita belajar pekanya, oh pasangan saya sedang butuh ini, pasangan saya sedang membutuhkan ini, dan kita belajar untuk mengisinya, sehingga dengan saling mengisi itu akan menimbulkan pernikahan yang mungkin menjadi indah, makin diwarnai oleh sukacita di dalamnya, saling mengisi, saling mendukung, dan saling menghargai satu sama lain. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Jadi sekali lagi beberapa hal kan mengungkapkan ya, berani mengkomunikasikan yang kita rasakan, bahkan yang kita harapkan. Walaupun setelah kita mengungkapkannya sebenarnya kita berhenti, tidak boleh menuntut agar yang kita rasakan dipahami dan yang kita harapkan diberi. Sebab kalau udah melewati tahap itu, tahap mengungkapkan yang kita rasakan dan harapkan itu berubah menjadi tuntutan, maka relasi sebenarnya menjadi tidak lagi sehat sebenarnya. Barangkali saya sering mengatakan begini kepada teman-teman pasutri di komunitas kami, bahwa berkaitan dengan tadi soal kelelahan. Sebenarnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, jadwal itu sangat penting menolong kita untuk mengerjakan banyak hal dengan lebih excellent, termasuk hubungan seks. Menyepakati jadwal, let's say sekali seminggu, sekali 2 minggu, kalau udah semakin tinggi usia pernikahannya itu frekuensinya semakin berkurang, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, itu natural ya. Saya ngalamin ya. Beda sekali dulu ketika baru menikah dengan sekarang udah mau 26 tahun pernikahan, itu berubah frekuensinya. Tapi kita sama-sama mengerti
Ya. Tapi menyepakati waktu itu mengapa penting? Karena kalau saya misalnya setiap hari Kamis lah, misalnya begitu ya, maka pada hari Kamis itu saya berusaha tidak bekerja dengan terlalu melelahkan di kantor. Saya batasi janji ketemu orang. Tapi dari pagi ketika berangkat ke kantor, saya melakukan lebih daripada yang sehari-hari. Bukan sekedar mencium, tapi mencium sambil mengatakan sesuatu misalnya. Ketika lunchtime, saya mungkin telepon atau kirim teks untuk mengatakan sesuatu, untuk membangun yang tadi perempuan memerlukan kan proses. Ya. Dengan mengatur jadwal sebenarnya kita bisa menyiapkan baik ketahanan fisik dan pada saat yang sama sebenarnya membangun juga situasi emosional. Karena tadi kan Pak Anton bilang ini kan bukan soal Pak Wijaya juga bukan soal sekedar hubungan seks ansik, tapi ini soal ekspresi cinta. Nah, kalau perasaannya belum terbangun, ya bisa jadi mungkin terjadi hubungan seks, tapi bisa jadi hubungan seks yang traumatis tadi yang Pak Evans ingatkan. Sehingga ke depan malah dengan berbagai alasan, capek lah. Ada sharing di salah satu itu karena istri menolak, ya dia menolak dan cara apa? Setiap kali tahu suaminya mau hubungan, dia pakai minyak apalah yang tidak enak baunya. Jadi penolakannya begitu. Itu sebenarnya kenapa nggak dikomunikasikan saja? Oke, tadi ada pertanyaan Pak Evan sebenarnya, apakah tadi sebenarnya digoda? Apakah ada kata-kata atau sikap-sikap atau tindakan tertentu yang menolong kita membuat seksual intimasi ini semakin meningkat? Adakah yang bisa sharing tentang ini? Ya. Apakah ada kata-kata tertentu atau tadi kan sudah I love you, ya, atau ada sebutlah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bisa membuat kita secara seksual semakin meningkat keintimannya. Silakan, ada yang mau sharing tentang ini? Nanti saya ada pertanyaan terakhir kepada Pak Anton nanti ini. Bagaimana memaintain keintiman seksual sampai pernikahan semakin banyak. Kalau masih muda-muda sih, ya apalagi saat 11 bulan, 1 tahun, 2 tahun mungkin lagi. Ya, tapi kalau semakin lama bagaimana tetap kita menjaga passion, gairah itu tetap ada. Walaupun frekuensi hubungannya barangkali berkurang. Nanti Pak Anton mesti sharing nih. Ya. Yang pertama dulu, bagaimana, apa ada kata-kata, kalimat-kalimat tertentu atau sikap tertentu yang bisa membuat seksual intimasi semakin meningkat? Silakan. Ya Pak, mungkin saya coba memberikan pendapat. Bukan sikap, bukan tips, tapi mungkin suatu paradigma ya. Kadangkala pada waktu kita pacaran, kita melakukan segala usaha itu sekuat tenaga. Kayak kita mau garis finish, terus garis finishnya begitu udah merit, kita udah menang, begitu. Lalu kita lupa, setelah itu kita menikmati piala, udah kita lupa perjuangan. Kita nggak ingat bahwa sebenarnya pada waktu kita menikah, kita memulai tahapan yang baru, yang harusnya cinta kita itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena dengan adanya sexual intimacy, Tuhan bilang pada waktu manusia itu diciptakan lalu keduanya menjadi satu daging, disitulah ekspresi cinta yang begitu luar biasa yang menyatu, begitu. Jadi mungkin paradigmanya adalah jangan berhenti menjadi untuk melakukan yang terbaik untuk pasangan, cuman sekedar mendapatkan piala. Udah dapat istri atau udah dapat suami, udah berhenti mencintai, tapi harusnya lebih lagi mencintai dengan itu tadi. Jadi mencintai lebih bukan karena sudah mendapat, tapi mencintai lebih karena sudah menerima yang terbaik, sehingga kita terpacu untuk terus mencintai lebih lagi. Tadi kalau poin dari Foni tadi bicara tentang bagaimana melibatkan Tuhan, justru jadi menikmati bahwa pada waktu ada relasi yang bertiga, lalu relasi dengan Tuhan itu jadi kuat secara pribadi, kita jadi ingin memberi, juga istri mengalami dan suami juga mengalami, sehingga rasanya jadi berlipat-lipat ganda
kurang lebih seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah paradigma. Lalu sederhananya seperti apa? Sederhananya saya pikir sebagai suami, seringkali kita tampil wangi, tampil ganteng, tampil sekeren mungkin, tampil klimis kalau ke kantor. Kalau ke kantor atau kita mau ikut pesta dan segala macam. Ibu-ibu juga begitu. Cuman di rumah jadi lupa dandan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di rumah itu suami tidak tampil dengan cantik, suami tampil cantik. Suami tidak tampil dengan gagah dan wangi. Istri juga tidak merasa perlu untuk tampil cantik di hadapan suami. Padahal pada waktu itu tadi, kalau pada waktu wanita bisa melihat pria gagah yang dikasihnya itu ada di rumah, mengasihi dia, dan memberikan yang terbaik lewat simple, bukan hanya itu tadi, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat seluruh keberadaan dirinya, termasuk menghargai dengan menampilkan pakaian baju yang rapi, sehat, bersih. Ya, contoh sederhana, saya pernah menerima satu konseling, seorang konseli istri selalu komplain kenapa nggak mau berhubungan karena dari pagi sampai sore suaminya di rumah, suaminya pulang tuh suaminya bau. Itu simple, karena masalah bau badan akhirnya nggak mau melakukan hubungan. Karena tiap kali melakukan hubungan juga merasakan ada, jadi nggak menikmati, ada bau yang mengganggu. Begitu juga suami kurang bisa menikmati, kenapa? Karena wanitanya tidak tidak tampil khusus. Nah, saya senang sekali tadi ide Pak Arlianus, ada hari yang khusus. Jadi bayangkan kalau setiap pagi bangun pagi, udah inget nih hari Kamis ya Pak ya? Wah, besok berarti Pak ya. Berarti kalau hari Kamis, berarti pagi-pagi sudah mengirim teks, lalu siang-siang sudah tanya udah makan atau belum, makanannya bagaimana. Itu jadi menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu. Tadi kalau istilahnya Pak Wijaya, puasa ya Pak Jaya ya. Jadi waktu itu tunggu, dua-duanya penuh dengan ekspektasi, sehingga pada waktu malam juga diciptakan suasana, anak disuruh tidur lebih cepat, begitu ya, dan segala macam. Ada usaha yang bersama-sama, dua-duanya menanti-nantikan itu, sehingga disiapkan dan betul-betul dinanti-nantikan. Ini I want to give the best, because you have give the best for us, for me, kira-kira begitu. Ya, ini ada dua hal penting. Pertama tadi kan soal tampil ya, bukan hanya tampil cantik dan ganteng, tapi di rumah kita kesempatan tampil seksi sebenarnya. Oh. Kalau di kantor kan malah aneh kalau kita tampil seksi gitu loh. Betul Pak, betul Pak. Tapi di rumah Anda boleh tampil seksi, ya, kepada dia orang yang terpenting dalam hidup Anda itu. Ya. Jadi itu apa namanya? Yang kedua adalah saya mau katakan Pak Begirang, tapi Pak William sudah mengatakan bagaimana kita memberi yang terbaik. Karena hubungan seks adalah cara menyerahkan diri yang paling mutlak, yang paling total. Seluruh kedirian kita itu kita serahkan. Nah, cuman kalau soal paradigma lagi nih, ya kalau orang memahami seks hanya melulu hubungan fisik, memang ya parah itu sorry untuk mengatakan kita menjadikan pasangan sebagai pelacur sebenarnya kalau hanya itu. Tapi dalam suami istri, bercinta adalah cara kita menyerahkan diri secara total. Kalau Paulus bilang kan, suami tidak berkuasa atas tubuhnya, melainkan istri, dan istri tidak melainkan suaminya. Tubuh kita itu kita serahkan sepenuhnya. Itu artinya seluruh hidup kita sebenarnya dalam melalui hubungan seks. Terima kasih Pak William. Ada lagi yang mau sharing tentang ini? Ya, kita jadi ngomongin gara-gara COVID-19 ya. Kita mengatakan bahwa ini COVID-19 ini, pandemik ini menguji loh. Siapa yang tahan bersama-sama terus dengan pasangannya di rumah. Ya, ada yang merasa tidak tahan, tapi ada yang merasa itu makin menyenangkan. Jadi menurut saya, bahwa itu makin sering atau itu makin sedikit, itu bukan isu pertama. Isu yang pertama dan yang paling utama adalah relasi kedekatan itu semakin dinikmati. Seharusnya seperti itu. Karena tidak ada batasan fisik ya ketika saling bisa menikmati. Nah, saya ingin cerita pengalaman praktis. Saya punya seorang om yang saya pernah tinggal di rumah itu. Dan opa dari istrinya itu luar biasa sendiri. Saya dengar salah seorang pendiri gereja Tionghoa di Cirebon. Itu sampai mungkin umur berapa ya saya ketemu dia? Umur 75 atau berapa? Udah tua lah, jalan udah pelan. Itu mandi selalu berdua.
Wah, luar biasa sekali. Kakek, bayangkan coba kakek dan nenek mandi berduaan. Kalau masuk ke kamar mandi berdua. Dan kalau mendengar ceritanya bagaimana waktu satu akan meninggalkan yang lain ketika sakit, wah luar biasa itu si kakek. Tunggu di samping ranjangnya. Menurut saya itu beyond seksual ya. Mungkin kemampuan seksualnya sudah tidak ada pada situasi seperti itu. Tetapi ada yang tidak hilang, yaitu relasi keduanya. Dan makalah menurut saya menjadi makin erat. Ya, barangkali itu jawabannya, Pak Alianus ya. Baik, oke, ya. Jadi terima kasih teman-teman, Pak Wijaya, Bu Lifung, ya, semua teman-teman. Jadi seks adalah anugerah Tuhan. Seks adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri dan kita nikmati karena Tuhan memang memberikannya untuk itu, untuk kita nikmati. Ya. Dan itu adalah sarana penyerahan diri secara total, ungkapan cinta kita kepada pasangan. Ya. Hubungan seks yang tidak disertai atau tidak dilandasi pada cinta itu tidak akan membuat relasi menjadi semakin baik. Jadi mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan ini dan kita nikmati dalam berbagai bentuk tentu saja sesuai dengan kondisi kita masing-masing dan terus berusaha untuk mempertahankan ya gairah, mempertahankan sexual intimacy sampai nanti kita, karena Tuhan memanggil kita pulang. Kita akan menutup acara kita ini dan saya meminta kita tutup dengan doa. Minta Ibu Foni ya untuk menutup dalam doa. Mari semua kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pertemuan kami malam ini. Kami boleh membicarakan mengenai diri kami Tuhan, mengenai pasangan suami istri dalam keintiman seksual. Kami berterima kasih kalau kami boleh ditempatkan Tuhan, menikmati satu relasi yang tertinggi yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami boleh menjadi pasangan suami dan istri di dalam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pasangan-pasangan suami istri yang ada. Kiranya Tuhan juga menolong Tuhan, supaya kami terus belajar satu sama lain, melengkapi diri kami dan saling mendukung satu sama lain Tuhan. Ketika kami mendukung pasangan kami, disitulah terjadi keharmonisan Tuhan, di mana kami sama-sama bertumbuh makin dekat dengan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk banyak sharing dan juga untuk banyak pertanyaan yang masuk. Membuat kami belajar lagi Tuhan, bahwa kami masih harus belajar, bahwa kami masih terus diperlengkapi. Dan kami bersyukur Tuhan buat pasangan yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pasangan kami, biarlah sungguh Tuhan juga memperlengkapi dia, untuk kami sama-sama belajar Tuhan, makin hidup dekat dengan Engkau. Sehingga ketika kami boleh bertumbuh, disitulah Tuhan dimuliakan Tuhan dalam pernikahan kami. Disitulah Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui pernikahan kami dan melalui keluarga kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang diharumkan, nama Tuhan saja yang dimuliakan Tuhan, melalui hidup kami yang saling mendukung, melayani, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh Tuhan kami mau berdoa, biarlah seluruh pasangan-pasangan, berapapun usia pernikahan kami berdoa Tuhan, campur tanganlah, berdaulatlah Tuhan dalam pernikahan kami. Biarlah sungguh Tuhan, di mana ada Tuhan di dalamnya, disitulah kami merasakan sukacita yang penuh, karena kami boleh diberi pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami juga untuk pertemuan mungkin yang selanjutnya yang kami nikmati. Berkati juga istirahat kami malam ini. Biar sungguh Tuhan, biarlah Engkau sendiri saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sutri Wijaya Lifung, terima kasih kepada rekan-rekan Pak Sutri, komunitas Pak Sutri dari GKI Perniagaan, dan kepada seluruh rekan Pak Sutri yang bergaul melalui YouTube. Mari terus menjaga relasi kita, menjaga intimasi kita, secara khusus intimasi dalam seksualitas ini, supaya dengan demikian kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita dapat terus kita alami bersama. Salam bahagia dari kami, sampai jumpa pada hari Kamis depan, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan Pak Sutri lainnya. Tuhan memberkati pernikahan kita.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.